Dari yafqahu qawli amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita sudah dimotivasi untuk terus istiqomah, dan alhamdulillah selain dimotivasi juga difasilitasi. Maka insya Allah ya, kebersamaan panjenengan itu di atas kebaikan dan kebaikan. Maka tidak ada cara yang terbaik kecuali mensyukuri semua itu. Tentu semua berasal dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian atas kekompakan panjenengan semuanya, sehingga harapannya kita semua istiqomah, dan istiqomah itu adwamuha wa iqallah, sedikit tapi ajak, senajan sebulan sekali tapi diusahakan. Sampai pas Ramadan libur datang di wilayah wedhus. Kebaikan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lorek pirang ngoten niku remen Allah. Sip, mantap, alhamdulillah. Kembali kita membahas tentang tazkiyatun nufus, penyucian jiwa. Dan memang ini materi wajib sebenarnya buat panjenengan-panjenengan yang sudah purna. Karena panjenengan sudah menjalani banyak cerita di dunia ini, dan sisanya adalah panjenengan harus membersihkan hati. Karena nanti yang datang kepada Allah, yang bisa berjumpa dengan Allah adalah ilaman atau Allah biqalbin salim, yaitu hanya orang-orang yang datang dengan hati yang selamat. Banyak yang ngomong ke sholat, ngomong ke macam-macam, itu jangan pun ngampai. Mungkin sebagian besar dengan dia sambut haji segala macam, umroh insya Allah sambut sedanten. Maka sisanya tinggal bagaimana kemudian membersihkan hati, mensucikan hati, menyambut gelanggang pertemuan tertinggi, yaitu bertemu Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang bersih tentunya. Bapak Ibu rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sampai di halaman 28 dalam bab tanda-tanda hati yang sehat. Tanda hati yang sehat disebutkan di kitab ini yaitu banyak berzikir kepada Allah. Sehingga orang yang hatinya sehat itu selalu mengingat Allah setiap saat. Buatan mung nek sholat atau nek bar sholat, setiap saat. Nek perlu sambil dengan nyetir, entah dados sopir, kernet atau penumpang tadi, dengan sambil berzikir. Tidak ada alasan kita untuk meninggalkan zikir ini, karena hati itu seperti periuk. Periuk niku wadah, bisa panci, bisa ember atau apapun, dan lisan bagaikan gayungnya. Terus untuk sampai mengisi kepada wadah itu butuh alat. Alatnya adalah lisan, dan di sini disebutkan lisan itu seperti gayungnya. Lisan mengeluarkan yang manis atau yang pahit di dalam hati. Terus yang namanya mulut itu kalau ngomong jelek itu berarti yang dengan masukkan ke dalam wadah itu pahit. Tapi kalau kemudian yang diucapkan itu baik, dan tentu ucapan yang terbaik adalah menyebut nama Allah, mengingat Allah, maka yang dengan masukkan ke dalam wadah itu adalah isian yang terbaik. Dan isian yang terbaik ya, air murni, susu, madu, bagaimana yang disebutkan tentang sungai-sungai di surga. Maka di dunia sebelum sampai pada titik itu adalah ucapan terbaik. Makanya mengingat Allah atau berzikir kepada Allah itu yang paling simpel ya, zikir wirid itu. Kemudian baca Quran, kemudian majelis ilmu, kemudian termasuk di dalamnya adalah ya, saling menasihati sesama kita. Maka itu masuk dalam rangkaian zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya apapun aktivitas yang mengingatkan jenengan kepada Allah, kepada akhirat, maka itu bagian dari zikir kepada Allah. Maka apabila hati dipenuhi dengan perasaan cinta kepada Rabb yang maha luhur dan maha agung, maka lisan pasti bergerak untuk melantunkan zikir. Jadi kebalikannya, kalau kemarin itu orang misal sudah benci sama seseorang, niku enak-enak kelingan mesti mau pengen muni-muni, muneknya yang dibenci itu. Maka di sini dikatakan kalau hati itu sudah penuh dengan rasa cinta kepada Rabb-nya, maka mau nggak mau mesti disebut-sebut. Ya kados pilih panjenengan pas zaman nem kan remen kali garwanipun tak derek dados garwa giling-giling terus jenenge kan ngoten ditulis ten pundi-pundi. Tapi bila hati dipenuhi dengan hal lain, nah niki seperti kekufuran, kesyirikan,
kefasikan, perbuatan dosa, durhaka, maka lisan itu akan penuh fitnah, mengadu domba, serta berbuat keji dan begitu tulisannya ya, dan cabul. Terus kalau kemudian tontonannya jelek, kontennya jelek, omongannya jelek, wah niku isine nggih mesti ngoten niku. Dan yang seperti ini tidak melihat usia. Makanya tadi saya sudah dengar dari luar tadi, nek umur kita niku napa dibatasi rata-rata 60 sampai 70, maka begitu kita sudah mendekati usia-usia itu, maka kita harus punya napa pilihan. Karena Allah sudah bersumpah wa nafsi wa ma sawwaha, demi jiwa dan penyempurnaan bentuknya, demi roh dan penyempurnaan kita menjadi manusia, fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Kami ilhamkan itu ada dua jalan, jalan takwa dan jalan kefasikan. Kemudian disebutkan wa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha. Sungguh telah beruntung orang yang mensucikan jiwanya. Artinya kalau memilih jalan takwa, wa qad khaba man dassaha, dan rugi orang yang mengotorinya. Jadi nek umpami diaplikasikan, umpami sebelah mereka enten konser dangdut, sebelah mereka enten pengaosan, maka hati itu inna nafsal amaratum bisu illa marrahima rabbi, hati itu akan condong pada yang dangdutan. Pemene nek enten sing joget ten dhuwur niku ora klatokan ora klambe ngoten niku. Nah, namanya piyai jaler itu condongnya terniku jane. Dan Allah sudah memberikan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, pilihan. Nah, tinggal siapa yang mau menjadi orang beruntung, qad aflaha man zakaha, untuk milih ngresiki tinimbang ngregeti yani. Maka orang yang mau memilih membersihkan tentu akan melawan. Walaupun dorongannya, tarikannya itu kuat mripo. Nah, mulai temen kan koncone kowe rene iki kumpulan pengawas saiki ora ning kono ning kene Tapi karena ketakwaan, maka yang didorong, yang dipilih adalah menuju majelis ilmu. Makanya ini perlu perlu tekad, saestu, perlu tekad. Nek mboten ditekadke, nah niku mungkin mboten tekan papan panggenane. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini jelas-jelas dikatakan orang-orang yang mencintai Rabbnya pasti akan senantiasa melantunkan asma'nya dalam bentuk zikir, wirid dan seterusnya. Termasuk orang yang punya rasa cinta hati yang tulus itu kalau dipanggil adzan Allahu Akbar, niku mbok ngantuke kados pripun nggih tetap berusaha untuk bangun. Berusaha untuk bangun. Napa meneh pun mboten enten beban, mboten enten agenda rapat, napa meeting, napa ngantor, napa ten pundi. Pun tugasnya namun menunggu waktu sholat kalih menunggu saat untuk disolatkan pun. Nah di tengah-tengah itu kok longgar pengaosan, di tengah-tengah itu kok longgar silaturahim, di tengah-tengah itu kok longgar nggih piknik tipis-tipis kalih garwane mboten napa-napa. Komun niku nek piknik niku lucu, berdua kalih bulik niku tentang mangu ngoten niku campingnya ten mobil. Ndak apa-apa gitu kan. Bojo kula barang kadang nek kula jak pengaosan sok males ngene iki lho pengajiane rada ngetan lho. Oh iya, ngebar kok kono langsung tang mangu yo. Nah, dugi tang mangu niku napa to? Ya mung tuku Indomie napa pop mie bar niku mandhap pun. Nah, bensine kali kesel niku kali sing dipangan niku kacake adoh. Tapi ya kalau memang itu bagian dari menjadikan sebuah keluarga itu sakinah, ya sudah dilampaui gitu. Karena semakin jarang ya, intensitas suami sama istri melakukan kegiatan bersama, akhirnya kecondongan magnetnya tadi pada yang lain. Makanya Bapak rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, maka tapi bila hati dipenuhi dengan hal-hal yang jelek, maka lisannya akan mengeluarkan hal-hal yang jelek, bahkan sampai pada level cabul. Sebagian ulama mengatakan orang yang cinta kepada Allah tidak mendapati kesenangan dunia dan tidak lalai dari zikir kepada Allah sekejap pun. Makanya mereka itu senang menyebut nama Allah, astagfirullah, 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 astagfirullah. Dan lucunya yang banyak orang lupa itu terkadang bahwasanya yang namanya Al-Quran itu kan firman Allah, dan lagu-lagu dan musik-musik itu tidak ketemu Pak. Niki kayak botol niki hati jenengan. Bisa dibilang misal yang air putih niki adalah firman Allah. Makin banyak jenengan masukkan dzikir wirid firman Allah pengaosan,
niku yang air kotornya akan keluar. Sebaliknya ketika jenengan masukkan lagu-lagu, musik-musik, koploan segala macam, maka semua firman Allah dikir-dikir itu akan keluar. Dan ini sudah dikonfirmasi oleh Ahmad Dhani. Ahmad Dhani itu sampai mengatakan, saya itu orang yang nulis lagu, apal lagu, banyak lagu apal, tapi Quran enggak. Dan saya bisa pastikan orang yang penyanyi kayak saya tidak akan bisa ngapal Quran. Dia sendiri yang ngomong. Jangan cari di YouTube nih yang kata-kata yang seperti itu. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah, pada usia-usia panjenengan, maka wajib untuk mengganti yang jenengan dengarkan, wajib untuk mengganti yang jenengan lihat, konten-konten yang masuk. Jadi asupan makanan aja kita bisa milih-milih. Oh niki wedang napa teh legi mun petakan mawon lho niki bukti petak sedanten lho niki. Mboten enten teh legi. Nah, tapi zaman mungkin jenengan disuguh wedang ngeten iki suguh banyu putih. Nah, mulai nek jagongan. Nah, untuk makanan aja kita bisa mengontrol. Mungkin nek dibikak mungkin di sini mboten enten sing mengandung penyakit buat orang tua, lho enten buah-buahan gitu kan. Makanya ketika kita bisa mengontrol makanan dalam arti semacam ini, maka tentu asupan rohani juga harus kita jaga. Jangan sampai nanti ini jadinya. Karena kalau asupan rohaninya itu luput, keluarnya itu kata-kata yang jelek, sikap-sikap yang jelek gitu kan. Ngapunten walaupun mungkin tokoh agama di satu pesantren gitu kan. Banyak toh kasus itu mencabuli santrinya gitu toh. Makanya itu sebenarnya buah dari input masukan gitu. Ada inlet, ada outlet, ada yang masuk, ada yang keluar. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagian ulama menjelaskan bahwasanya orang yang cinta kepada Allah ialah orang yang hatinya melanglang buana dan banyak zikir yang menyebabkan ia meraih keridhaan Allah dengan berbagai sarana melalui kemampuan dan amalan-amalan sunnahnya karena terbiasa dan rindu. Zikir dalam keadaan susah ialah tanda cinta sebagaimana diungkap oleh Antaroh, yaitu sungguh aku ingat kamu dan tombak seolah bagaikan dasar-dasar sumur dalam kepekatan. Nanti saya ceritakan sebuah kisah yang menarik tentang orang yang dalam kondisi susah dia tetap mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika Allah memberikan rukhsah terbuka dan mengqashar salat, dia memerintahkan agar memperbanyak zikir. Allah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu memerangi pasukan atau musuh, maka teguhkanlah hati kamu dan sebutlah nama Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung." Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah kisah yang menarik. Ini kalau carinya dulu. Tadi sudah tak sampaikan di PHI Kendaten niku. Kalau ulangi ini karena relevan dengan temanya. Saya cari dulu sebentar ya. Teras. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dahulu kala ada seorang tokoh yang bernama Abu Kilabah. Abu Kilabah Al-Jahmi. Ini seorang ulama besar yang mana beliau ini punya sanad emas kepada Nabi SAW. Jadi Nabi itu punya asisten namanya Anas bin Malik. Nah, Abu Kilabah itu banyak meriwayatkan hadis langsung dari Anas bin Malik. Jadi sanadnya Abu Kilabah itu sanad emas dari Abu Kilabah, kemudian Anas bin Malik, kemudian Rasulullah. Sambungannya itu pendek. Itu sama kayak seorang tabiin bernama Nafi. Nafi itu budaknya Ibnu Umar. Itu juga punya sanad emas. An-Nafi, An-Ibni Umar, An-Rasulillah, cendek gitu. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah kisah menarik tentang Abu Kilabah, seorang ulama yang disebut seperti yang ditulis dalam kitab tadi, walaupun dalam kondisi susah dia tetap mencintai Allah Subhanahu wa taala. Oke. Mari kita renungkan. An Abdullah bin Muhammad, dari Abdullah bin Muhammad, qala, beliau berkata. Jadi ini yang bercerita Abdullah bin Muhammad. Siapa dia? Kuntu murabiton bi arisi Misrin. Aku waktu itu bertugas di perbatasan daerah Mesir namanya Arisi. Nah, ini berarti beliau adalah seorang tentara. Famarartu ala khaymatin, maka sebagai tentara saya mengawasi, dan dari pengawasan saya tak temukan ada sebuah tenda yang mencurigakan. Nah, enten tentara perbatasan mengawasi ada sesuatu mencurigakan mesti dicek gitu kan. Dan itu legal secara hukum. Tapi nek kita, tonggoku mencurigakan tak inceng, enggak boleh gitu. Kecuali benar-benar aktivitasnya ketok
mengerikan misalnya beton apa, tapi nek cuman mencurigakan gue belanjonan akeh tapi pengen nginceng ya itu jenenge enggak boleh ya. Nyindik ngoten tidak boleh. Fa idza ana bi rajulin dahabat yadahu wa rijlahu wa basaruhu wa saqula sam'ahu. Bareng tak parani, tak inceng isine wong lanang dhewean siji, gak punya tangan, gak punya kaki. Terus matanya sudah mulai blawur, pendengarannya sudah mulai sudorungu. Fasami itu yaqulu, cuman yang tak dengar dia itu mengulang-ulang sebuah kalimat yang kalau dicari ternyata itu Quran surat An-Naml ayat 19. Ayatnya berbunyi Rabbi auzi'ni an askura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas sholihin. Ya Rabbku, ya Allah, ilhamkanlah kepada aku untuk senantiasa menjadi hambamu yang bersyukur yang telah engkau anugerahkan kepadaku dan kedua orang tuaku nikmat, serta ilhamkanlah agar aku terus beramal solih yang engkau ridhoi, dan masukkanlah aku dalam rahmatmu ke dalam golongan hamba-hambamu yang solih. Ini ayat wajib ini dengan hafal untuk dibaca diulang nih kayak Abu Kilabah Al-Jarmi. Nah, cobi orang yang nggak punya tangan, nggak punya kaki, matanya sudah blawur, telinganya sudah mulai sudorungu, dia meminta untuk terus diajari bersyukur. Di situ Abdullah bin Muhammad si tentara bingung dan dia mengatakan subhanallah, maha suci Allah. Terus subhanallah itu ekspresi takjub atas sesuatu yang baik. Terus jenengan nek misal ningali cah umur 2 tahun hafal Quran subhanallah, ya anake sapa ya. Nah, ma hadzal ladzi yaqulu rajul. Iki wong ki ngomong apa to? Maksudnya ngeten. Iki kok ngomong ngene to, ora duwe tangan, ora duwe sikil, pendengarannya enggak jelas, matanya blawur, kok ucapannya kok itu gitu. Member niku nyuwun sehat, nyuwun waras, nyuwun duit, nyuwun nopo gitu kan. Nah, ilmun ulimahu. Apakah dia itu memiliki ilmu tentang ini? Maksudnya ngeten. Iki apa mergo lorong ini terus ngomongnya deleming sing diucapke niku sadar apa ora to wong iki gitu kan. Lagi dia tuh kena musibah kayak gitu tuh sadar enggak kondisinya itu kayak gitu. Kok yang diucapkan kontras itu. Umumnya kita aja misal sakit napa demam atau geger ning njaluk mari kan ngoten iki malah njaluk bersyukur dalam kondisi seperti itu. Wallahi la antiyana hadar rajul, demi Allah tak parani tenan Pak iki. Nah, akhirnya dia pun masuk fa'ata itu dan dimasuk fakultu, dan kemudian aku tanyai, ya Abdullah, wahai hamba Allah, sami tuka takulu kada wa kada. Kula wau mireng jenengan niku ngendikan tadi Rabbi auzi'ni an askura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu ila akhir ayat, sampai akhir ayat. Terus ditanya, ayyu syai'in tahmadullahi alaihi. Jenengan niku jane nembe nyukuri napa to? Nembe bersyukur napa? Kula penasaran. Kala orang itu menjawab, ya Abdullah, hamba Allah, lau arsalallahul jibal fadammartuni. Kalau Allah mengirimkan gunung dibleke ning aku, blek gitu. Wa arsala ilayyal bahra fa'aghraqani. Kemudian kan ini kita pikir laut. Laut kae diumbulke terus aku disentor tsunami. Terus maka masdadtu li rabbi illa syukran ala hadzal lisan ad-dzakir wa hadzal qalbi asyakir. Aku akan senantiasa mengucapkan ayat itu sebagai bentuk syukur karena masih dikasih lidah mulut yang bisa ngucap. Nek umpama gak iso ngucap, aku tetap bakal ngucapke itu di dalam hati karena jek duwe ati sing iso ngucap juga di dalam hati. Nanti panggih kiai ngeten iki jenengan. Sing ngenten niku awake gedhe dhuwur kados kula, lha kon kerja wegah ning toko bangunan golek cat silver digrujuki. Akhirnya ning perapatan. Sangu ember. Kalau duit. Sumakola. Kemudian Abdullah bin Muhammad berkata, innali waladan kana tudayyiuni. Mas, piye sing niki wau mboten gadah tangan segala macam niku. Mas,
iki aku ki jane ning kene ora dhewean. Aku enek anak lanang sing gawe ngancani wong loro aku karo dhek. Wa kana yun'imuni wa yaqumu ala amri, dan dia yang mendino dulangi aku. Terus butuhku apa diewangi, wudu ya diewangi, dicurke, dilapke, kuwi anakku lanang. Nah, kemudian waqad taqaddatuhu mundu salasati ayyamin fabhasli anhu. Bocah kuwi pamit meh goleke butuhku ke 3 dina kepungkur urung bali golekno ndang Mas. Cobi jenengan cobi nek penggalih ngeten. Enten wong boten dahar 3 dina 3 bengi gitu. Terus ya otomatis luwe kalih telat. Enten piyai dugi tanglet macem-macem niku jane memper niku sik dhewe sing dijaluk niku napa jane? Mangan kalih ngunjuk. Mas aku luwe banget kok aku njaluk ngombe apa panganan sing mbok cangking kuwi kan ngoten jane. Niki mboten. Senajan mboten mangan mboten ngombe yo jeneng ra duwe tangan ra duwe sikil niku sing dijaluk golekno anakku. Berarti dia dalam kondisi susah pun dia masih menjaga muru'ah, menjaga kehormatannya untuk mboten napa ngapunten mboten minta-minta. Paris bahasane basa Jawa mboten nguris, mboten mencari harta-harta yang enggak bener gitu. Fakultu, kemudian aku berkata, wallahi masa insanun fi hajatin akhara afdala minka. Aku pun berkata, demi Allah, enggak ada orang yang gajarane gede nek ketemu wong iki kecuali wong sing nyukupi piye niki. Delala yang dimaksud nyukupi niku goleke putrane ngono. Makane ngapunten jenengan pun ditawari kambing 2 ekor niku pun luar biasa. Niki kudune Pak Tentara niki kan nawari sakderenge kula padoske lare jenengan mungkin kula goleke nasi padang riyen kan ngoten jane. Ngoten, pokoke langsung digoleke. Nggih, siap kula goleke ya. Siap ala tentara ngoten. Wa dhahabtu abhasu anil walad. Aku pun langsung pergi mencari anaknya. Fama madaitu ghairu ba'idin illa wajadtu idomahu baina kusbanin minar ramli qadik tarashahu sabuhu. Cobi. Dan begitu aku keluar gak jauh dari tendanya ada gunungan pasir. Aku temukan jenazah anak yang dimaksud dalam kondisi sudah jadi tulang belulang. Nah, batin kita 3 dino kok tulang belulang. Di sini dikatakan qadik tarashahu sabuhu, sudah dikrikiti binatang buas. Jadi memang ditubruk binatang buas terus dimakan tersisa tulang-tulang. Nah, si tentara ini mengidentifikasi cirinya mirip seperti putranya dan yakin putranya. Kemudian tentara ini mengatakan faraqibani al-ghamu, akhirnya saya sedih dan bingung. Fakultu, dan aku pun berkata dalam hati, mada aku luli rojul. Iki engko nek aku ketemu Pak Eka mau aku meh ngomong apa ya. Bingung. Karena dia sudah kehilangan orang yang ngopeni. Pari bazare nek piyaine niki, lah kok jojo malah njaluk openi aku kan itu. Bingung dia. Wa huwa fi hadzal bala'il azim, dan yang bersangkutan sedang mendapat musibah yang sangat besar. Qala, kemudian faja'altu ufakkiru madza aqulu lahu. Sambil jalan aku akhirnya mikir, wah aku ngomong apa gitu. Wis ketemu. Fatadzakkartu Ayyub alaihissalam, dan yang terpikir di kepala saya adalah nanti saya akan bertanya, tak pancing-pancing sih tentang kisah Nabi Ayyub, tentang sabarnya Nabi Ayyub. Fajitu fasallamtu alaih, akhirnya aku sampai di tendanya dan aku ucapkan salam, assalamualaikum, waalaikumsalam. Qala, orangnya bertanya yang di dalam tadi karena sudah matanya sudah belawon, telinganya sudah rungu, tak punya tangan, tak punya kaki. Kemudian orangnya berkata, alaisa bisohibi, koyone kowe mau sing teko kene ya Mas yo. Qultu bala, aku menjawab, nggih kula nek wau Pak. Qala, bapak itu bertanya, ma fa'ala walad? Piye Mas? Terus ketemu anakku kok urung. Dan sekali lagi Pak, dia enggak kemudian, Mas aku luwe banget njaluk pangan. Mas aku ngelak banget njaluk ngombe. Cobi dalam kondisi butuh kurang, dia bisa menahan selapar itu sehaus itu 3 hari nggak makan nggak minum karena dia nggak punya tangan, mau makan gimana, nggak punya tangan juga mau minum gimana, sing laden buatan itu. Makanya fakultu, aku pun ketika ditanya itu aku langsung berkata, ya Abdullah, wahai hamba Allah, ata'rifu Ayyub alaihissalam, jenengan napa nate mireng kisah Nabi Ayyub alaihissalam?
Daerah ngerti Pak nek niki seorang ulama sebenarnya. Nek kami ini ulama kisah Nabi Nabi insyaallah ngerti tau. Mulai kisah Nabi Ayub yang terkenal itu. Fakola dia pun menjawab na'am. Yo ngerti tau Mas, mosok aku ora ngerti. Kultu, aku bertanya lagi. Jadi mboten wong ngerti apa ora, didetailke. Ma ta'rifu anhu. Nek menurut jenengan teng kisah Nabi Ayub niku pripun? Perbuatannya pripun? Qala kata Abu Kilabah Al-Jarmi, ibtalahullahu samaniyata asyara aman. Dia dicoba oleh Allah selama 18 tahun, Mas. Oh, malah dijak jagongan ra dikei panganan karo ngombe, dijak jagongan. Fakultu tak tekoki meneh. Fa kaifa wajadahu? Terus menurut jenengan dicoba 18 tahun itu Nabi Ayub pripun sikapnya? Qala, orang ini menjawab, wajadahu sabiran. Dia ini orang yang sangat sabar. Kemudian gandeng ulama tambahi cerita ini. Walaysa hada fahasbu innama ibtilahu bi ahlihi wa ibtilahu biman. Ora mung kuwi Mas. Bahkan pacobane mboten mung soal badannya yang penuh sakit itu, tapi bahkan hartanya habis, keluarganya ada yang mati, ada yang pergi. Istrinya yang cantik sebagian kabur undur diri mau meneh ngancani pilih golek liyane. Fawajadahu sabiron, tapi Nabiullah Ayub tetap milih sabar. Mboten ngeluh, mboten pripun-pripun, tetap pilih sabar. Fakultu, lalu orang ini bertanya, "Madza turid?" Terus maksudmu piye to, Mas? Wong aku teko anakku piye garek mbok jawab ketemu apa ora, nek ketemu ning ndi lagi ngopo, kuwi malah teko ngalor ngidul. Maksudmu apa? Kultu, kemudian aku berkata, ihtasib waladaka. Ihtasib niku napa nggih? Ten biasanya Ramadan man shoma ramadhana imanan wahtisaban kan niku. Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan penuh keimanan dan ihtisab. Ihtisab niku berharap pahala. Nah, maka di sini katakan ihtasib waladaka. Mangyuwun ganjaran dumateng Gusti Allah jalaran putra jenengan. Fa idni wajadtu idomahu baina kusbanir romli. Karena saya bar jenengan kengen wau kula mlampah mboten tebih ing mriki enten gundukan pasir. Nah, putra jenengan tergeletak ten mriku sudah dalam bentuk tulang belulang. Qala, orang itu pun kemudian fasahiqa sahqatan, menarik napas dalam. Ambekan jero. Dadi mboten dahar napa ngunjuk sing kathah ning ambekan tok. Wa qala, dan dia mengucapkan, biasanya nek kita kehilangan orang yang kita cintai, ucapan kita napa Pak Bu? Innalillahi wa inna niku umum. Niki gandeng niki ulama yang mboten umum, dia mengucapkan kalimat yang ndak umum dan ini juga ndak salah. Artinya jangan nanti nek mau niru bagus, enggak apa-apa. Apa ucapan beliau? Alhamdulillah. Tapi enggak cuma alhamdulillah tok, mungkin bojoku mati alhamdulillah, mung kleru. Di sini enten tutuke. Alhamdulillahilladzi lam yakhluq minni dzurriatan illanna. Alhamdulillah ya Allah, panjenengan sampun paring kula putra, di mana putra saya itu saya sudah pastikan tidak pernah berbuat maksiat yang menyemplungkan dia ke neraka. Jadi bapaknya menjamin anaknya tidak pernah berbuat dosa. Ini yang sepi di sekarang ini, jarang orang tua yang menyiapkan anaknya untuk tidak berbuat dosa. Rata-rata nggih, kalau sudah membelikan ini, membelikan itu, anak kula pun ngeten pun ngoten. Tapi ini ya nggak peduli dengan itu, dia pedulikan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah, alladzi lam yakhluq minni dzurriatan, yang telah mengizinkan lahir seorang anak dari rahim istri saya tentunya, yang merupakan keturunan saya, yang dia tidak menjadi penghuni neraka. Wa mata, dan dari tarik nafas kenceng ucap alhamdulillah orangnya mati. Mati, ya genah mati telung dina telung bengi mboten makan, mboten minum. Oh, Pak Emo ya ora nawari ngombe kan gitu kan, batin-batin jane, tapi nggih namanya takdir terjadinya seperti itu ya sudah. Farokibanil homun, tentaranya itu akhirnya aku tambah sedih meneh begitu ndelok itu, menyaksikan adegan itu saya tambah bingung lagi. Wa qultu, terus aku berkata, "Madza af'alu birrajul?" Terus tak piyeke niki piye niki. Soalnya napa ten mriku mboten enten napa-napa, kain kafan mboten enten napa melih terbelok.
parah melih niki piyambakan mboten enten rencange, ajeng ngedusi ya ora enek banyune to. Kirang pripun melih, kabeh kirang ngono. Fala amliku lahu syai'an, ndak ada apa-apa di situ. Ndak ada air, ndak ada kain kafan, ndak ada corar arep duduk-duduk ya mboten enten pacule gitu. Intaroktuhu akal tuhu sibau. Tapi nek tak jarke mboten diopeni, mboten sampai dimakamke. Lah mengke kuwatire malah kados putrane didahar napa? Dimaam kalih kewan-kewan niku mungkin. Nah, kemudian famarra kutot turut, akhirnya lewatlah kutot niku pemutus artinya, turuk niku artinya jalan. Kutot turuk pemutus jalan niku maksudnya apa? Begal. Lewatlah begal-begal, mboten mung siji sekawan wae. Bahwa jatuni abki ba'dama sajaituhu. Kemudian mereka menemukan aku sedang menangis setelah menutup wajah si jenazah tadi. Jadi wajahnya enten kain sekecil ditutup gitu. Nah, biasanya nek enten begal ketemu tentara polisi diapake, Pak? Pateni to ya. Niki mboten. Berarti niki begalnya secara hati kecil masih ada iman. Wah, nek wong nangis iki kok iki. Qalu mereka bertanya, "Malaka wa ma qissatuka?" Ngopo kowe nangis? Ceritane enak apa iki? Wa man hadar rajul, terus iki sapa iki? Sing mbok tangis iki sapa? Gandeng tentarane tadi masih dalam posisi bingung, sedih, akhirnya begale kesuwen. Kon nene jawabane kesuwen. Fakashafu, akhirnya mereka turun dan membuka penutupnya anhu faidah huwa Abu Kilabah al-Jarmi. Ternyata baru dibuka. Begale ini kaget, loh, iki Abu Kilabah al-Jarmi. Nanti mungkin begale iki mantan santri ngoten ya. Jadi kaget ya. Loh, wah iki wong hebat iki. Mereka langsung bersumpah. Bi abi ainun tolama goddot an maharimillah. Demi bapakku. Ini sumpah keliru ya, sih bener gitu demi Allah. Namanya juga begal, jadi mungkin tidak terlalu paham ilmu ya. Nah, sumpah keliru, jadi sumpah dengan menyebut nama selain Allah itu salah nih. Demi bintang-bintang, demi bulan, tidak boleh kecuali Allah yang bersumpah di dalam Al-Quran wa syamsi wa duha dan seterusnya. Maka dalam percakapan dengan nggak boleh nih bersumpah dengan nama selain Allah. Nah, demi bapakku, aku bersaksi kalau manusia ini matanya tidak pernah memandang yang haram, tidak pernah nonton dangdutan, tidak pernah nonton karaokean. Wa bi abi jismun tolama ana fi taatillah, dan demi bapakku juga saya bersaksi tubuh dia itu bersusah payah untuk taat pada Allah, ke masjid, ibadah, ngaji, senajan jalannya buatan jejak, maka dia tetap ke masjid. Nah, dan Masjid Istiqlal niku nggih Pak nggih. Enten Pak Budi. Pak Budi niku mboten saged mlampah, posisine niku kecelakaan nggih Pak nggih. Nggih kursi roda niku tangane nggih mboten saged dingge ngobahke rodane nggih mboten saged. Lah terus nglakokke rodane niku ngangge sikil. Wah, kula nek ningali piyane niku iki wong longko iki. Makanya jenengan nek panggih beliau iseng-iseng memaringi duit 50.000. Pak mangtungake kula. Insyaallah niku piye sae. Kados niki lho Abu Kilabah al-Jarmi. Nah, Abu Kilabah al-Jarmi ndak punya tangan, ndak punya kaki. Nek niku tesih punya tangan, ning boten maksimal fungsinya. Wong niku pun kelek ngoten niku, kakine nggih namun saged ngobahke ngoten niku. Ini contoh yang hidup niku. Nah, si begal ini bersumpah demi bapakku, dia matanya ndak pernah mandang yang haram. Badannya tidak pernah kecuali diusahakan untuk ibadah kepada Allah. Wong kula nanti anglet Pak Budi niku, kan kok saged dugi. Pernah suatu hari niku dugi ngarep omah kula, Pak. Ngarep omah kula terus nggawa snack-snack ngoten niku, dah kula mboten enten. Kula kaget, dicari Pak Budi dari sumber difoto. Astagfirullah Pak Budi niku kula kaget. Terus kula iseng tanglet, jenengan kok saged dugi mriku nitih napa? Nitih Gojek. Ternyata nggih niku Gojek, terus kursi rodanya dilipat di pangku tengah ten pengawasan ngoten niku ten sumber ten putih-putih niku nek pokoke dhek ajeng ngaos ten putih niku kursi roda oper Gojek, begitu dateng mungkin dia tukang Gojek ya kaget ya. Niku nek tukang Gojek salehna arep nagih niku ya kekewuh ya. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala kemudian
Rian. Kemudian begitu sudah dia mengatakan gitu, fasajjaitu wa dafanahu, kemudian kami tutupi jenazahnya, kami kuburkan di prosesi jenazahnya. Wa dhahabtu ila ribati, begitu sudah dimakamkan karena sudah ada yang nemenin tadi, maka aku kembali ke pos penjagaanku. Falamma nimtu, ketika aku tertidur, ra'aituhu fi manami fi ahsani halatin, maka aku memimpikan orang itu tadi dengan keadaan yang sangat baik. Berarti nopo? Kan kalau di surga, saya jelaskan di masjid di Triagan Mojolaban ini itu sudah 2 tahun kurang sedikit tuh tentang surga, belum rampung-rampung. Niku kita nanti di surga Pak, umpami ngapunten punya cacat, itu cacatnya hilang. Terus kemudian irungnya mboten mancung lebet itu nggih tambah ganteng. Pokoknya semua dalam kondisi sempurna. Nah ini orang ini melihat dalam mimpiku, aku melihat dia dalam kondisi yang lebih baik dari yang tak jumpai tadi. Berarti tangannya pun enten, kakinya pun enten. Fakultu lahu, terus aku bertanya, alasta bisohibi, Pak, bukannya jenengan wau yang kula kepanggih wau toh? Kala orang itu menjawab, bala, iya kuwi aku Mas. Soalnya kuatir klentu wong mboten enten tangan, mboten enten kaki gitu kan. Nggih, niku kula. Qultu ma fa'alallahu bika. Terus sakniki jenengan angsal napa saking Gusti Allah? Kemudian orang itu menjawab, adkhalanil jannah. Alhamdulillah Allah memasukkan aku ke dalam surga. Wakilali, dan kemudian dikatakan, diucapkan salam kepadaku, salamun alaikum bima sabartum fa ni'mal uqbah. Salam keselamatan buat kalian atas sabarnya kalian menjadi hamba Allah di muka bumi, dan ini tempat pulang yang terbaik. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tidak akan ada nilainya kalau dibandingkan dengan surga. Dan di dunia mesti jenengan akan entene yo sok gelo, dodolan yo sok rugi, sok diapusi kan ngoten niku. Sok lara ati, sok anyel niku donya. Tapi nek akhirat niku semua sudah tidak ada. Capek, lelah, bahkan kemarin pas saya sampaikan tentang tema surga niku enten sing tanget sok mben dengan kenikmatan kabeh kuwi awake dhewe turu apa ora Mas. Saya carikan jawabannya, waktu ditanya saya nggak bisa jawab. Terus saya carikan jawabannya, kesimpulannya mboten. Bahkan orang surga itu nek angsal niku nek nggak usah tidur dan nggak ngantuk jane. Tapi nek misal jenengan wong gandeng ning donya gene turu terus aku seneng paling tak senenge turu, jenengan terus ajeng turu nggih angsal gitu. Ning secara hukum asal niku ndak ada ngantuk buat penghuni surga. Makanya di sini dikatakan salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbah. Salam keselamatan untuk kalian karena kalian sudah sabar jadi orang beriman di dunia ini dengan tauhid yang benar, ibadah yang benar. Loh, ini loh tempat pulangmu yang paling benar, paling baik, surga. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kisah ini ditutup dengan resume siapa itu Abu Kilabah. Abu Kilabah Al-Jarmi ahadul a'immah as-siqat minar ruwati an Anas bin Malik siqatun hafidun. Abu Kilabah Al-Jarmi adalah salah satu imam hadis yang siqah, yang terpercaya, yang hafalannya kuat, yang dia memiliki riwayat langsung kepada Anas bin Malik, dan dia dikenal sebagai orang yang jujur dan memiliki hafalan yang sangat kuat. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajarannya buat kita, buat panjenengan adalah orang-orang yang sudah sampai pada titik niki. Nah, tadi saya sampaikan ini kepada para jamaah haji, yaitu panjenengan sebagai orang-orang yang sudah terpilih untuk menyelesaikan tahapan rukun Islam yang tertinggi. Maka ketika kita kembali kepada kisah Abu Kilabah, maka kita harus meneguhkan keimanan. Apapun yang terjadi, seperti apapun kesusahan yang kita terima, yang kita rasakan, maka kita tetap harus teguh di atas keimanan dan bersabar di atasnya. Wabil khusus sebelum nanti akhirnya jenengan dipanggil Allah, pastikan putra putri panjenengan, putu cucu panjenengan, mbok pilihan sing pun buyut panjenengan niku teguh di atas akidah yang benar. Sebagaimana Nabiullah Yakub ketika mau wafat niku dipanggil niku anak cucunya semuanya. Dan dalam panggilan itu beliau mengatakan mboten le kae sawah nggo kowe omah nggo kowe mboten. Dia mengatakan apa? Mata buduna mimbati. Engko nek Pak era ono kowe kabeh nyembah sapa? Niku
baik Bani Israel rolas nanti kurang 70 rolas niku semua kompak mengatakan nak kudu ilaha wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishak. Kami nanti itu semua ini 12 nyembah Tuhan yang sama dengan Tuhan yang kau sembah, Tuhan yang kakek moyang Ibrahim, Ismail, Ishak. Tapi faktanya hari ini mereka menyimpang. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah, kembali kepada kitab tadi, orang yang hatinya baik dia akan senantiasa mengingat Allah, bahkan dalam kondisi sesusah apapun dia berusaha untuk bersyukur, mencari sebab bersyukur. Dan ketika kita ngomongkan nikmat-nikmat kita itu beda-beda Pak saestu. Makanya Nabi itu punya rumus napa unduru ilaman huwa asfala minkum wala tanduru ilaman huwa fawqakum alla tajharu nikmatallahi alaikum. Lihat itu ke bawah nek urusan dunia, jangan ke atas. Karena kalau lihat ke atas maka kamu akan kurang bersyukur atas nikmat Allah. Pramila jenengan nek umpami gadah masalah sak ruwet-ruwete napa mangiling-iling kisah Abu Kilab Al-Jarmi. Napa enten piyai ngeten iki, bahkan mungkin ngapunten nggih Pak Budi yang saya sebutkan tadi itu enggak lebih parah daripada Abu Kilab Al-Jarmi, tapi nek dibandingin awake dhewe beliau itu lebih parah. Makanya kita patut bersyukur. Dan ketika ketemu orang-orang seperti itu, nek kula kebiasaan kula ngene wau, kula kei duit terus kula njaluk donga. Karena nanti di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man adani waliyan faqad adantuhu bil harbi." Siapa yang kemudian memusuhi waliku, maka dia menantang aku perang. Lah waliullah niku sinten kata hadis qudsi itu, yaitu orang yang senantiasa mendekat dengan yang wajib, sholat wajib, kemudian mengamalkan yang sunnah. Kalau sudah sampai seperti itu, maka dia akan berjalan dengan bimbinganku, mendengar dengan bimbinganku, memberi dengan bimbinganku, melihat dan mendengar dengan bimbinganku. Makanya tadi dikatakan di sini, orang-orang yang cinta kepada Allah adalah orang yang hatinya melanglang buana dan banyak berzikir dan menyebabkan ia meraih keridhaan Allah dengan berbagai sarana sesuai kemampuan dan amalan-amalan sunnahnya karena terbiasa dan rindu kepada Allah. Dan zikir dalam keadaan susah ialah tanda cinta, sebagaimana yang tadi sudah saya kisahkan, yaitu kisah orang yang sudah meninggal namanya Abu Kilab Al-Jarmi dan kisah orang yang masih hidup namanya Pak Budi dari Sumber. Niku suka keliling di masjid-masjid ten Sumber. Pokoknya nek jenengan ngertos ten masjid niku enten kursi roda insyaallah niku piyaine. Niku kadang beto kresek isine dagangan makanan ringan ngoten niku. Ning mboten tau-tau, dadi mboten negati wong metu ke masjid nggo mang pendet mboten. Tapi nek jenengan iki tak tukune paring nggih. Dadi dia pun persis kaya Abu Kilab Al-Jarmi, mboten kersa ngemis gitu. Nggih, gua pilih mengaten nek crita ngeten iki wis awake gede tapi gembeng gitu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita tutup dengan doa nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwaffiqu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa azimi sultanik. Rabbana lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fina wa lakal hamdu la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibut da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waghsilhum bil ma'i wasalji wal barad. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasada. Rabbana hab lana minas solihin. Rabbana hab lana minas solihin. Rabbana hab lana minas solihin wasma'na fi sunnatil muwahhidin wa atilna jannatika jannatin na'im ya arhamar rahimin ya dzal jalali wal ikram. Rabbana atina ma wa'atana ala rusulika wa la tuzina yaumal qiyamah innaka antas sami'ud du'a innaka la tuliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa akhiru ta'ala alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Akhiru kalam summa